Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini adalah hari yang bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa, karena kita bersama-sama akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Marilah saya mengajak saudara untuk bersemangat, berpesta, bersukacita, karena ada Tuhan yang kita sembah, Yesus yang sudah mati dan bangkit. Darahnya sudah membuat kita menjadi sekarang ini ada. Kita sudah diselamatkan. Kita mau berpesta saat ini. Biarlah hari yang bahagia ini turun berkat dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit dan biarlah keselamatan itu menjadi kekuatan kita dari sekarang sampai seterusnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita bertemu untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, ketika kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, memuji Dia dengan penuh kerinduan, Dia ada dan siap memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan
kasih-Mu sanggup menjaga dan menjamah setiap pribadi kami lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau melompat bagi-Mu, karena cinta-Mu yang teramat besar yang sudah Engkau kerjakan di dalam setiap kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui pujian kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Berkati kami dari awal hingga berakhir ini. Semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersukacita di bait Tuhan. Sebab ada kuasa di setiap puji-pujian kita. Kita mau tanggalkan setiap beban yang merintangi kita. Kita mau kenakan jubah pujian, bersukacita, menikmati bait Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Angkatlah suaramu. Sekarang kita menyanyikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita mau mengangkat suara kita memuji Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak anak kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak anak kasih-Nya, telah datang melawan kita. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak anak kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan selalu ada buat kita. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sanggup. Mari kita pujikan pujian ini dengan iman kita. Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan.
Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan segala keberadaan kita. Yang sakit Dia sembuhkan, yang lemah Dia kuatkan. Mari kita mau menyanyikan pujian ini. Kita mau pujikan dari hati kita bahwa Dia Allah yang sanggup memulihkan segenap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kami yang mungkin dengan mata jasmani kami melihat sangat sukar, sangat sulit Tuhan. Tetapi bagimu tidak ada yang mustahil. Dengan iman kami mau katakan melalui mulut kami mau percaya akan kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang tak terbatas oleh apapun Tuhan. Lawatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Firman Tuhan yang akan disampaikan kiranya meneguhkan setiap hati yang sedang terluka. Tuhan obati, yang dalam kelemahan iman Tuhan kuatkan, yang di dalam pergumulan Tuhan bebaskan dan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami mau duduk diam dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur di awal-awal tahun ini ya, saudara-saudara, kita masuk ke bulan Maret. Luar biasa. Mari kita menghitung di tahun 2022 ini. Saudara-saudara, berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Ya, kita selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Tetapi persoalan-persoalan itu bukan menjadi ruang akhir kita. Sebelum kita menghitung semuanya dalam konsep saya memiliki banyak persoalan, maka selayaknya kita juga melihat Bapak Ibu Saudara berkat-berkat Tuhan yang mengalir supaya kita berimbang seperti itu. Orang yang selalu menempatkan Tuhan pada tempatnya, di dalam dirinya, saudara-saudara, maka dia akan bertumbuh. Berapa waktu yang lalu kita bicara tentang visi dari Tuhan melalui gereja Tuhan atau visi keluarga Bapak Ibu Saudara. Visi itu bisa bertumbuh kalau kita memiliki akar yang kuat. Saya rindu pada saat hari ini berbicara juga masih dalam konsep berakar, saudara-saudara. Berakar di dalam Kristus. Berakar dalam, ya saudara-saudara, di dalam Kristus. Ada satu ayat yang akan kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, mari buka Alkitab Anda, ya. Ayat ini di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menerima Kristus Yesus bukan saja menerima menurut ayat ini, tetapi kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Hidup bersama-sama dengan Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah-limpah dengan syukur. Hendaklah kita, saudara-saudara, terus ada di dalam Tuhan, kemudian berakar di dalamnya. Kemudian berakar bukan saja berakar, tetapi teguh di dalam iman. Saudara-saudara, segala yang diajarkan oleh Tuhan ya di dalam intimasi itu yang disebut hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika kita telah menerima Yesus, kemudian kita berakar di dalam Dia. Kita bergumul dalam intimasi, ya keakraban yang tanpa sekat, saudara-saudara, dengan Tuhan. Kemudian kita tinggal di dalam keteguhan. Ketika kita ada di dalam keakraban itu. Bukan itu saja, saudara-saudara. Kita harus
melimpah dalam ucapan syukur karena kita ada di dalam intimasi itu. Saudara-saudara, keintiman itu bukan sekedar kulit. Keintiman itu sampai di kedalaman yang paling dalam. Dalam bahasa Inggris, deepest, sangat dalam, bergaul dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan mengucap syukur karena keintiman ini. Orang yang tidak intim dengan Tuhan atau berakar dalam dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan keluh kesah, dengan pahit, dengan kelesuan, ya saudara-saudara, karena dirinya sendiri yang menentukan jalan hidup. Tidak pernah ada keintiman dengan Tuhan. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita dapat menerobos apa saja yang menjadi halangan dan tantangan dengan mengucap syukur. Karena dialah sumber kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat, kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Saudara-saudara, benih yang tidak dipelihara belum tentu bisa bertumbuh. Benih yang dilempar begitu saja belum tentu bisa bertumbuh. Berbeda kalau benih yang dipelihara. Ya saudara-saudara, yang dirawat seperti itu. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan, setelah kita menerima Yesus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia dan berakar. Tadi saya sudah jelaskan, intimasi itu penting. Merawat hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Berakar kuat itu penting di dalam Dia. Saudara-saudara, sebenarnya yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah yang dia hidupi dan praktekkan sendiri. Pengalaman Rasul Paulus itulah yang dibangun, dikabarkan, diberitakan. Itu menjadi pengalaman. Biasanya saudara-saudara, seorang ahli pertanian, dia akan menanam benih yang ditaburkan di tanah itu. Dia akan merawatnya berdasarkan keahlian dia, hasilnya pasti unggul. Demikian juga Rasul Paulus telah membangun hidupnya, intimasi dia dengan Tuhan berakar di dalam Kristus itu kuat. Dia sudah tahu kemanfaatannya dan itu disampaikan kepada kita. Tadinya Paulus bukan bernama Paulus, tetapi dia bernama Saulus. Orang yang sangat-sangat benci, tidak dekat dengan Tuhan. Ya saudara-saudara, dia benci kekristenan. Dia benci orang-orang percaya. Tetapi satu hari Tuhan betul-betul menjumpai Paulus. Sehingga dia mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Orang Kristen yang menjumpai Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya mengalami lahir baru. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi benih unggul. Menjadi benih yang selalu bertumbuh. Akarnya dalam. Mencari sumber air itu dengan sungguh-sungguh. Kekristenan yang sungguh-sungguh akan melahirkan orang-orang percaya yang unggul, saudara-saudara. Dia tahu bahwa dia harus terus hidup di dalam Tuhan dan terus berakar di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca, setelah Paulus menerima Yesus dan dibaptis, Paulus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam dirinya. Bukan apa yang dia mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, walaupun kita punya ruang hidup sendiri, di dalam keluarga atau di dalam masyarakat atau di dalam kejemaatan,
kita tetap harus ada di dalam, berakar sungguh di dalam Tuhan. Itu letak kuncinya kita berkemenangan. Akar iman yang kuat yang dimiliki Paulus itu berdampak sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita semua kembangkan akar yang kuat di dalam Kristus. Maka hidup kita akan berdampak besar. Keberhasilan Anda di tahun 2022 ini, walaupun situasinya seperti ini, itu tergantung seberapa dalam akar saudara-saudara di dalam Tuhan. Tergantung. Kalau kita mau berdaya guna, menjadi pribadi yang terus berdampak di dalam kebangunan tubuh Kristus. Karena kalau kita kembali lagi kepada Yeskiel 37 ayat 5, saudara-saudara, Tuhan mau setiap orang dibangkitkan dan berdaya guna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau berdaya guna di tahun ini, maka jadilah Paulus yang tahu bagaimana membangun akar yang kuat dan berbuah sangat lebat di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 32, kekuatan akar, keintiman dengan Tuhan itu menentukan level ketahanan. Menentukan level ketahanan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pola pikir, alur berpikir yang tidak memuliakan Tuhan. Atau alur pikir dan pola pikir yang menarik simbol-simbol diberkati oleh Tuhan misalnya. Tetapi sebenarnya tidak ada di situ. Orang itu tidak bertumbuh, saudara-saudara. Orang yang bertumbuh tahu bagaimana Tuhan berencana di dalam hidup. Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kekuatan akar menentukan level ketahanan. Matius 7 ayat 24 sampai 32. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, bagi semua rumah, sebuah rumah yang akarnya atau fondasinya kuat, saudara-saudara, jadi kekuatan akar yang menentukan level ketahanan. Saudara-saudara, kalau sebuah rumah akarnya ya fondasi ya. Jadi fondasi itulah yang menentukan ketahanan rumah yang berdiri di atasnya. Orang yang setia di dalam Tuhan, orang yang setia di dalam rumah Tuhan. Kita punya pelajaran saudara-saudara, bagaimana seorang tertanam di dalam gereja. Itu pun dia memahami kenapa dia ada di gereja itu. Kenapa dia beribadah di tempat itu. Semakin dalam dia ada di situ, maka dia tahu tujuan dan maksud Tuhan ada di tempat itu. Ketika ada persoalan-persoalan di lingkungan dia yang dia merasa tidak nyaman, maka dia tetap ada di situ. Karena itu merupakan ujian. Nah, kita melihat sekarang.
Ada satu pernyataan yang berbunyi, kekuatan terbesar sebuah pohon tidak terletak pada cabang dan ranting, tetapi pada akarnya. Demikian juga halnya dengan kita. Akar kita menentukan ketahanan kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat pohon ya. Kalau kita bicara ranting, daun, pasti kelihatan. Tapi akar tidak kelihatan. Cuman kita tahu yang tidak kelihatan itu menentukan kita bisa bertahan atau tidak. Akar itu adalah keintiman dengan Tuhan di sini. Bukan di kulit, bukan ganteng kita, bukan baju kita. Tapi di kedalaman kita. Semakin dalam kita mencintai Tuhan, walaupun tidak kelihatan, saudara-saudara, itu semakin dapat nampak di dalam pola laku hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong, memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan tidak pernah gagal. Tapi seberapa dalam iman kita mempercayai Tuhan yang tidak gagal itu untuk memberikan support, memberikan motivasi, bahkan mendampingi kita ketika kita, saudara-saudara, menghadapi berbagai macam persoalan, pencobaan. Melalui pandemi, krisis, resesi yang terjadi 2 tahun ini, masuk ke 3 tahun, membuat kita bisa melihat seberapa level ketahanan kita. Orang yang level ketahanannya atau akarnya dalam, maka dia tidak menjadi sangat sensitif terhadap lingkungannya. Karena dia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam keadaan yang baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, kita akan kesulitan membedakan bangunan mana yang kokoh dan rapuh. Kalau kita kembali kepada perumpamaan rumah yang dibangun di atas dasar batu dan rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Pandemi yang sangat luar biasa sampai 2 tahun ini, ya saudara-saudara, benar-benar menjadi satu goncangan yang menguji hampir semua sektor. Pekerjaan, lingkungan, bahkan rohani kita. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini saya sampaikan pesan kepada saudara-saudara, pewahyuan kepada saudara-saudara, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Semakin kuat kalau akar kita pun kuat, semakin intim kita dengan Tuhan. Engkau bukan sekedar dibangkitkan, tetapi engkau bertumbuh. Mutu, kualitasmu menjadi baik. Di dalam situasi yang tidak baik, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang bermutu baik. Karena Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Kuncinya jadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus. Proses Tuhanlah yang membuat akar kita bisa jadi kuat. Menjadi kuat adalah sebuah proses perjalanan iman, saudara-saudara. Tidak ada tanaman yang ditanam langsung kuat secara mendadak, tidak ada. Semuanya berproses. Kelihatannya justru di proses itu. Kita dekat Tuhan, kita peka terhadap suara Tuhan, kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, atau kita mundur, kita jauh, kita mulai bergaul dengan analisa-analisa picik
Di dalam kehidupan kita, analisa-analisa singkat di dalam hidup kita tanpa konfirmasi Tuhan. Disitulah letaknya kita semakin jauh, yang menandakan bahwa akar kita tidak dalam dan kita tidak hidup intim dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti proses Tuhan dengan benar, maka akar iman kita makin lama makin dalam dan makin kuat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat perjalanan dari Markus, salah satu penulis Injil. Kita tahu latar belakang Markus, saudara-saudara. Ya, Markus itu tidak terpandang. Markus itu tidak terpandang. Bahkan menurut Paulus, Markus itu tidak pintar. Seringkali Paulus itu marah karena Markus itu tidak pernah mengikuti apa yang seperti Paulus mau. Markus itu suka ke kiri dan ke kanan begitu. Saudara-saudara, sampai Paulus marah. Paulus berkata, Markus berhenti dari pelayanan. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Pak Barnabas terus menolong Markus untuk dapat bertumbuh. Kalau Markus tidak mau mengikuti nasihat Barnabas bahwa Markus harus kembali dalam trek pelayanan, dia mulai berkata, ya sudah, saya tidak mau, saya mau jalan sendiri dengan gaya saya. Maka dia jauh, lambat laun jauh dan bisa terhilang. Tetapi puji Tuhan, ketika Markus mau dibina, dibangun oleh Barnabas, Markus bertumbuh. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita melihat Paulus berkata kepada Markus, mari kita maju di dalam pekerjaan Tuhan. Markus kembali lagi masuk di dalam lini pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita juga mengalami hal sama seperti Markus. Sudah selesai. Tidak mau. Saya begini saja. Paulus berkata, Markus istirahat. Kalau Markus istirahat, saudara-saudara, dan dia merasa tidak nyaman di situ, maka apa yang terjadi? Dia tidak mau dinasehati oleh Barnabas. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Markus tidak berhenti dan menyerah di tengah perjalanan imannya. Ternyata dia mau mengikuti proses Tuhan. Dia mau didampingi oleh Barnabas. Saudara-saudara, itu sebabnya melalui proses Tuhan, akar yang tadinya lemah, sampai Paulus berkata, istirahat saja. Tidak usah pelayanan dulu. Seperti itu. Tapi Markus mau membangun dirinya dengan sedemikian rupa. Tadinya lemah, tidak bertumbuh menjadi kuat. Markus adalah anak muda yang masih mentah dan hijau. Tapi kita dapat melihat Markus menjadi pahlawan iman. Di dalam proses itu akar intimasi dengan Tuhan menjadi kuat. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Paulus berkata pelayanannya penting bagiku. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah terhadap situasi dan kondisi. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan kita untuk mengalami Tuhan melalui akar yang dalam. Tapi untuk mencapai itu maka perlu ada proses di dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata, panggil Markus supaya dia ikut pelayanan.
karena Markus penting bagiku. Bukankah kerajaan Allah seperti biji sesawi yang sangat kecil? Saat ditanam dan baru saja bertunas, memang tanaman sayur ini kecil sekali dan masih lemah. Tapi kalau sudah bertumbuh, maka dia akan jadi pohon besar, di mana akhirnya banyak burung pun ikut bersarang di pohon itu, saudara-saudara. Dan pohon itu menjadi raksasa. Kalau kita mau dalam proses Tuhan, tidak pernah undur dalam proses Tuhan. Siapa yang memproses? Ya orang-orang sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk memproses kita. Saya, saudara-saudara, saya pun diproses. Tuhan memakai orang-orang sekitar untuk memproses saya. Supaya saya bertahan, bertumbuh, bahkan menjadi berkat. Tapi kalau saya tidak mau mengalami proses Tuhan, saya mundur. Saya jadi apa, saudara-saudara? Padahal Tuhan sudah memanggil saya untuk ikut jejak perjalanan Dia dengan iman. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita mengalami transformasi seperti Markus. Memiliki iman yang semakin berakar di dalam Tuhan. Mengalami transformasi yang besar saat iman kita semakin berakar di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang mudah lemah, mudah diombang-ambingkan oleh angin tofan. Tetapi kita adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi batu. Batu karang Yesus Kristus. Bukan pasir. Selamat datang di dalam ruang tanam-tanamannya Tuhan. Tuhan akan cek akar kita sedalam apa mengiring Tuhan. Karena kalau akar kita dalam, dunia bisa berubah, situasi bisa berubah. Tetapi Yesus Kristus yang tidak berubah, itu menjadi sumber hidup kita. Ketika akar kita dalam, maka kita tidak akan pernah digoyahkan. Tuhan memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama bahwa kita harus berakar lebih dalam. Kita sudah membahas tentang bagaimana gereja ya harus bangkit di tahun kebangkitan ini, menjadi pribadi-pribadi yang siap sedia menghadapi berbagai macam tantangan. Syaratnya, saudara-saudara, bukan saja dibangkitkan menjadi orang yang berdaya guna. Semuanya itu juga terletak bagaimana kita tertanam, akarnya dalam, kita mengalami Tuhan, kita ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita mengalami lawatan Allah. Kita bukan menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan tradisi agamawi, tetapi kita hidup di dalam hadirat Tuhan, berakar terus, remakan firman Tuhan dengan sungguh, maka kita menjadi orang-orang yang sehat, dapat menghadapi tantangan yang luar biasa. Patutlah kita bersyukur karena anugerahnya besar bagi kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita memproklamirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan, katakan Yesus terbesar. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia ampuni, Dia sembuhkan,
dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Glory, haleluya. Katakan Dia cintaku. Dia ampuni, Dia sembuhkan dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Dengan iman kita katakan Yesus berbesar. Haleluya, bangun iman saudara-saudara. Katakan Yesus mencintai engkau. Dengan iman katakan haleluya. Dia ampuni, Dia sembuhkan dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Dia tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman katakan Yesus terbesar. Karena Dia telah menebus dosa. Dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menaruh kita di dalam pangkuannya. Dia adalah Bapa kita. Dia telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia telah menebus hidup kita dari lumpur dosa. Iman itulah yang harus terbangun di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena kami tahu bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, bilur-bilur-Mu yang terpecah-pecah itu, yang memberikan kepada kami kesehatan, yang memberikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Setiap tetes darah-Mu adalah perjanjian baru yang menyebabkan kami Tuhan mendapatkan kepastian hidup ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mewarisi hidup yang kekal, yaitu surga yang kekal. Oleh sebab itu kami berani mengatakan, katakan Yesus terbesar. Dengan iman yang sama, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil roti di tangan kanan kita. Mari kita mengangkatnya dengan iman saudara-saudara dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala macam bentuk sakit penyakit, kelemahan tubuh, pergumulan hidup kita, sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sehat di dalam Dia, maju di dalam Dia.
dan mengucap syukur karena Tuhan telah berkorban bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ketika tetes darah Tuhan tertumpah ke bumi ini, maka bumi ini bergetar. Alam raya menjadi gelap. Karena iblis tahu bahwa waktunya semakin singkat. Dia tidak dapat mengambil umat ketebusan Tuhan untuk dibawa ke dalam neraka. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan percaya melalui pengorbanan Kristus, tiap tetes darahnya adalah pengampunan dosa dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Oleh sebab itu, mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan. Kami mengucap syukur buat ketebusan-Mu Tuhan. Kami dimerdekakan di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak-Mu dan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami mengucap syukur. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah penjaminnya adalah Engkau Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman. Bersama-sama dengan Engkau kami berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena Engkau terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.